Sun Wukong yang sudah menjadi dewa. Film Juni 17 Red Boy yang baru saja dirilis pada tahun 2021 ini akan lebih berfokus pada kewenangan Sun Wukong, yang tak lain adalah putra dari Raja Siluman Kerbau yang pada film-film sebelumnya Sun Wukong membawanya menuju Istana Langit agar diajari budi pekerti yang baik. Namun ketika ia tumbuh dewasa, justru ia memberontak dan ingin melawan Sun Wukong yang telah menghukum ayahnya di masa lalu. Seperti apa alur ceritanya? Film diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda, sebut saja Red Boy. Kalau di film ini ia bernama Hong Haier. Ia menantang Sun Wukong bertarung untuk membuktikan siapa yang terkuat. Walaupun sudah terpental berkali-kali, nyatanya Red Boy sangatlah kuat. Bahkan Red Boy mampu menguasai ilmu api Samadhi, yang merupakan satu-satunya api yang mampu melahap Sun Wukong di masa lalu. Sun Wukong yang tak berdaya dan tubuhnya terbakar meminta bantuan pada Raja Naga agar segera diturunkan hujan. Tapi ketika hujan itu diturunkan, bukannya api itu padam, melainkan api tersebut menjadi lebih besar dan membuat Raja Naga pun terbakar. Karena panasnya api Samadhi dan Sun Wukong tak mampu melawan api tersebut, ia meminta bantuan pada Dewi Guan Yin agar bisa mengendalikan Red Boy. Red Boy sendiri yang angkuh justru menantang Dewi Guan Yin untuk bertarung. Bahkan ia menaiki bunga teratai yang selalu menjadi kendaraan bagi Dewi Guan Yin. Namun tiba-tiba Red Boy pun dikurung dengan menggunakan lingkar emas seperti lingkar yang dimiliki Sun Wukong di kepalanya. Namun lingkar yang dimiliki Red Boy berada di leher dan juga di tangannya. Walaupun dalam kondisi terdesak dan tak berdaya, Red Boy masih ingin melawan dan ia mengeluarkan kekuatan api Samadhi sekali lagi untuk melawan Dewi Guan Yin. Dan film pun baru saja dimulai. Sementara itu di tempat yang lain, tepatnya di gerbang selatan Kerajaan Langit, Dewa Erlang menyadari sesuatu di mana Raja Iblis yang bernama Wu Tian akan segera kembali muncul. Meskipun telah dikalahkan oleh Sun Wukong 300 tahun yang lalu, tapi jiwa dari Wu Tian masih belum musnah. Wu Tian akan menggunakan tubuh seorang manusia berdarah setengah iblis untuk membangkitkan kembali kekuatannya. Dan itu akan terjadi setelah 500 tahun sekali. Maka dari itu Dewa Erlang memerintahkan salah satu Dewa Langit untuk menyampaikan pesan ke seluruh penjuru dunia untuk melaksanakan pengujian langit agar bisa menemukan manusia setengah iblis tersebut. Singkat cerita, pengujian pun segera dilaksanakan. Banyak dari putra mahkota dari seluruh penjuru dunia ikut andil dalam pengujian ini tanpa terkecuali Red Boy yang sengaja diperintahkan oleh Dewi Guan Yin mengikuti pengujian tersebut. Setelah melalui penderitaan tanpa kekuatan selama 500 tahun di alam manusia. Dalam pengujian ini mereka dibagi menjadi dua kelompok, yakni kelas bumi dan kelas langit. Hingga pada pemanggilan salah satu putra mahkota yang berasal dari Istana Naga Laut Barat bernama Aulie, Red Boy mulai berulah dan memprotesnya. Karena dianggap Aulie tak pantas menjadi putra mahkota, apalagi hanya memiliki satu tanduk saja. Dan seharusnya penerus putra mahkota kerajaan Istana Naga dipimpin oleh putra mahkota yang memiliki dua tanduk sekaligus. Red Boy kemudian memperkenalkan diri jika dirinya merupakan Raja Bayi Suci satu-satunya yang menguasai kekuatan api Samadhi dari Gua Huayun. Terjadilah cekcok di antara kedua orang ini. Aulie mengejek Red Boy karena dirinya merupakan orang yang telah dikalahkan oleh Sun Wukong di masa lalu. Red Boy yang tak terima dengan ucapan itu mengajaknya untuk bertarung, bahkan ia berjanji akan memanggangnya. Hingga tak lama kemudian sebuah serangan menghantam mereka berdua yang tak lain adalah serangan dari Necha. Dengan menggunakan pita langit, Necha berusaha untuk menenangkan Red Boy. Singkat cerita, pengujian langit pun resmi dibuka. Red Boy dipasangkan dengan putra dari siluman anjing bernama Fufu. Dalam pengujian ini, mereka berdua dihadang oleh sosok siluman Aurora yang mulai menyerang mereka berdua. Sebisa mungkin, mereka berdua melarikan diri untuk berlindung. Sementara dari arah yang lain, Necha dan juga Dewa Erlang masih memantau Red Boy karena mereka berdua yakin jika Red Boy akan menjadi orang yang dihuni oleh iblis Wu Tian. Apalagi Red Boy merupakan putra dari Raja Siluman Kerbau yang pernah mengacaukan Istana Langit. Singkat cerita, Red Boy yang masih berlari tiba-tiba ia terkurung di sebuah segel yang sengaja dibuat oleh Aulie yang iri pada Red Boy. Akibat segel tersebut
tersebut, hampir saja Red Boy dan Fuhu terkena serangan dari siluman Aurora. Beruntung pada saat itu adik perempuan Aulie menolong mereka berdua, namun mereka bertiga harus terpental karena serangan dari siluman tersebut. Ketika siluman Aurora ingin menyerang kembali secara tiba-tiba, kekuatan yang tersegel dari dalam tubuh Red Boy muncul dan menghempas siluman tersebut. Namun ketika Red Boy ingin mengeluarkan kekuatannya secara sengaja, kekuatan itu seakan menghilang. Dengan menghilangnya kekuatan Red Boy, Aulia bersikap seperti pahlawan dan ingin bertarung dengan siluman Aurora. Akan tetapi kekuatan yang ia miliki sangatlah dangkal, bahkan pisau pusaka milik Raja Naga yang ia miliki patah karena serangan siluman tersebut. Hingga tak lama kemudian siluman itu seketika pergi ketika Dewa Arlang datang untuk menghentikan pertarungan. Aulia yang memiliki hati buruk memfitnah Red Boy dengan mengatakan Red Boy tak tahu terima kasih karena telah ditolong, tapi ia dengan sengaja merusak pisau naga miliknya. Dalam ujian pertama ini, Dewa Arlang berpihak pada Aulia dan menganggap Aulia sebagai pahlawan, sedangkan Red Boy hanya dianggap sebagai pengacau saja, guys. Pada malam harinya, mereka berdua kembali bertengkar. Pertarungan pun akan segera berlangsung, akan tetapi pertarungan tak berlanjut karena Neta dengan kekuatannya